3. Praktek sholat. Berikut ini tata cara sholat dan bacaannya mencakup rukun dan sunnahnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Berdiri tegak menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, yang artinya, salatlah dengan berdiri, jika tidak sanggup maka dengan duduk, jika tidak sanggup maka dengan duduk miring. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. 2. Niat di dalam hati. Tidak dilafalkan dengan bacaan atau lafal-lafal tertentu seperti yang telah disampaikan pada pembahasan wudu. 3. Takbiratul ihram. Tata cara takbiratul ihram: mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Cara mengangkat tangan adalah dengan membentangkan jari-jari tangan dan menegakkannya setentang dengan bahu atau dengan telinga, berdasarkan dalil-dalil berikut. A. Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. B. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan bertakbir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. 4. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. 5. Membaca doa iftitah. Menurut pendapat yang paling rajih, membaca doa iftitah adalah wajib hukumnya, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Macam-macam bacaan doa iftitah. Pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barodi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Ketiga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidhambi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullahu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Keempat, Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani dalam Sifatus Sholatin Nabi. Kelima, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadis riwayat Muslim. 6. Membaca ta'awuz pada rakaat pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. 7. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 8. Membaca surah-surah dalam Al-Qur'an. Disunahkan membaca surah pada 2 rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Menurut ijma ulama, dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah membaca Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat pertama pada sholat zuhur dan asar. Terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Pada rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Diriwayatkan oleh Muslim dan dengan lafal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 9. Ruku'. Tata caranya adalah dengan mengangkat kedua tangan dengan membentangkan jari-jari tangan dan menegakkannya sejajar dengan bahu bersamaan dengan mengucapkan takbir. Kemudian meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, merenggangkan jari-jari tangan, menekannya pada lutut seolah-olah menggenggam lutut. Kemudian meluruskan punggung. Kepala tidak mendongak, tidak pula terlalu menunduk. Macam-macam bacaan ruku'. Pertama, Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani dalam As-Sifat Sholat Nabi. Kedua, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Bazzar, disahihkan Al-Albani dalam Sifat Sholat Nabi. Ketiga, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Hadis riwayat Muslim. Keempat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khusya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Hadis riwayat Muslim. 10. I'tidal, yaitu bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar bahu sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca zikir i'tidal. Berikut macam-macam bacaan i'tidal. Pertama, diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kedua, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ketiga, diriwayatkan oleh Muslim, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ama syi'ta min syai'im ba'du. Keempat, diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ama syi'ta min syai'im ba'du. Ahlat thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Kelima, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardo. 11. Sujud. Tata cara sujud adalah: 1. Mengucapkan takbir, kemudian menyungkurkan badan untuk sujud. 2. Mendahulukan, menurunkan kedua tangan daripada lutut. 3. Meletakkan atau menekan ke tanah kedua telapak tangan, hidung, dahi, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. 4. Membentangkan telapak tangan dengan kondisi jari-jari merapat, serta meletakkan tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. 5. Mengangkat atau merenggangkan kedua lengan dari tanah dan menjauhkannya dari lambung, tidak membentangkan lengan di tanah. 6. Menghadapkan ujung-ujung jari ke arah kiblat, baik jari tangan maupun kaki, serta melekatkan kedua tumit. 7. Meluruskan punggung saat sujud. Berikut beberapa doa sujud yang sesuai sunnah. Pertama, Subhana Rabbiyal A'la, dibaca 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, 3 kali. Ketiga, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh, hadis riwayat Muslim. Keempat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, hadis riwayat Bukhari. Kelima, Allahumma gfirli dzambi kullahu dzikahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, hadis riwayat Muslim. 12. Bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Setelah rakaat pertama dan ketiga, di saat bangkit dari sujud yang kedua, disunahkan untuk duduk sejenak sebelum berdiri ke rakaat kedua atau keempat. Hal ini berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat Rasulullah sholat. Beliau tidak bangkit dari rakaat yang ganjil kecuali duduk sejenak. Hadis Bukhari dan Muslim. 13. Duduk antara dua sujud. Dalam hadis Abu Humaid As-Saidi, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk setelah melakukan 2 rakaat, kaki kiri saat itu diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Adapun saat duduk di rakaat terakhir, tasyahud akhir, kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduk di lantai. Hadis riwayat Bukhari.
Tata cara duduk di antara dua sujud adalah: 1. Membentangkan telapak kaki kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri tersebut. 2. Menegakkan telapak kaki kanan. 3. Dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke kiblat. 4. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. 5. Membaca zikir duduk di antara dua sujud. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud. Berikut di antaranya. Pertama, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Aslu Sifati Sholatin Nabi. Kedua, Rabbi ghfirli. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Aslu Sifati Sholatin Nabi. 14. Tasyahud awal, yaitu duduk tasyahud setelah rakaat kedua. Apabila kamu duduk pada pertengahan sholat, maka duduklah dengan tumakninah dalam keadaan iftirash, kemudian bertasyahudlah. Hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi, hadis hasan sahih. Tata cara tasyahud awal. 1. Membentangkan telapak kaki kiri, kemudian duduk di atas telapak kaki kiri tersebut. 2. Menegakkan telapak kaki kanan. 3. Dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke kiblat. 4. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut, menegakkan jari telunjuk tangan kanan, dan pandangan melihat ke arah telunjuk tersebut. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Quran. Bacaannya: At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami bacaan tasyahud berikut: At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketiga, bacaan tasyahud Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah membaca doa tasyahud berikut: At-tahiyyatu lillahi shalawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Keempat, bacaan tasyahud Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud berikut: At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatus salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan disahihkan Al-Albani.
15. Tasyahud akhir. Tata cara tasyahud akhir adalah menegakkan telapak kaki kanan, kaki kiri dan kanan berada pada satu sisi yaitu sisi kanan. Menjadikan kaki kiri berada di bawah paha dan betis kaki kanan dan duduk di atas lantai. 2. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Menegakkan jari telunjuk tangan kanan dan pandangan melihat ke arah telunjuk tersebut. 3. Zikir yang dibaca saat tasyahud akhir sama seperti tasyahud awal dan ditambah dengan sholawat. Berikut beberapa di antara bacaan sholawat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dari Amr bin Hazm dari salah seorang sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Razak dalam Musannaf, At-Tahawi dengan sanad yang sahih. Kedua, dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, Ahmad, Nasai dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, juga dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kelima, dari Abu Talhah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Nasai, At-Tahawi dan sanadnya sahih. 16. Salam. Tata cara salam yaitu 1. Berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berpaling ke kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Tidak memberi isyarat ke kiri dan ke kanan dengan kedua telapak tangan saat mengucapkan salam. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika kami sholat bersama Rasulullah, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi sambil memberikan isyarat dengan tangan ke kiri dan ke kanan. Melihat hal itu, Rasulullah bersabda, mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan mirip seperti ekor-ekor kuda liar? Cukuplah salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya
Kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya, yaitu orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Hadis Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Tidak mengusapkan tangan ke wajah setelah salam. Tidak disunahkan hal tersebut. Tidak diketahui adanya dalil dari Nabi SAW akan hal itu, baik dari ucapan maupun dari praktek beliau. Hal itu pun tidak dipraktekkan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sebaik-baik jalan adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah. Ittiba. Sejelek-jelek jalan adalah dengan melakukan amalan yang tiada tuntunannya. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah saat diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin